sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, "Pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu." Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, "Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa." Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati mereka itu di hadapan Musa. Katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita." Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, Sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini." Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sedang Tuhan menyertai kita. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Aku Tuhan. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku, namun tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan. Jadi 40 tahun lamanya, kamu harus menanggung akibat kesalahanmu. Tuhan itu berpanjang dan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua dan Kaleb. Shalom anak-anakku yang terkasih, Bapak Ibu guru dan karyawan, juga mungkin Bapak Ibu orang tua yang mendampingi anak-anak pada pagi hari ini. Seperti biasa, kita akan memulai pekerjaan kita hari ini dengan kita mendahulukan Tuhan, mendengarkan apa yang difirmankan Tuhan hari ini. Sebelum itu, marilah kita berdoa untuk mengawali hari yang baru ini. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur kepadamu karena Tuhan sudah menolong kami. Tuhan masih memberikan kami hidup pada hari ini,
dan kami akan memuliakan Tuhan dengan kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada kami semua. Roh Tuhan ada bersama-sama juga dengan kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Anak-anakku yang Ibu cintai, hari ini renungan kita itu tentang optimis itu penting, ya. Optimis itu penting. Anak-anak nanti bisa membaca dari Bilangan 13. Namun natsnya hari ini terambil dari Amsal 17 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, ada kan lagu itu ya? Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang atau keringkan tulang. Nah, anak-anak juga Bapak Ibu semua, bahwa cerita dalam Alkitab pada hari ini kalau kita baca juga di Bilangan 13, ya, sangat menarik sebenarnya. Di situ dikisahkan ada 12 orang pengintai. Mereka dikirim Musa untuk mengintai di tanah Kanaan, ya. Ke-12 orang pengintai itu memberikan informasi tentang keadaan tanah Kanaan. Ternyata informasi mereka berbeda, anak-anak. Yang 10 orang pengintai, dia mengabarkan, aduh, tanah Kanaan itu, ya, tidak akan mungkin kita kalahkan. Karena apa? Karena di situ banyak sekali mereka yang orangnya besar-besar, para raksasa yang tidak akan mungkin terkalahkan. Maka sia-sia Musa kalau kita mau ke sana, kita pasti kalah, begitu ya. Kemudian ini 10 orang pengintai tadi yang mengatakan demikian. 2 orang pengintai lainnya yang kita kenal namanya Yosua dan Kaleb. Siapa yang namanya Yosua dan Kaleb? Mereka membawa kabar yang berbeda. Mereka katakan bahwa tanah Kanaan itu adalah tanah yang sangat subur Musa. Berarti itu akan sangat bagus untuk kita. Dan dengan pertolongan Tuhan pasti Musa akan bisa menguasainya. Kisah tersebut mengungkapkan 2 sikap yang sering muncul dalam kehidupan kita. Sikap dari 10 pengintai menggambarkan sikap orang yang pesimis, merasa diri kecil, lemah, dan ini melupakan Tuhan. Di sisi lain, Yosua dan Kaleb mengungkapkan sikap yang optimis, melihat Kanaan dari sisi yang berbeda. Kedua orang itu sadar bahwa mereka itu memang kecil. Yosua dan Kaleb merasa diri mereka itu kecil, tetapi ini loh, keyakinan mereka terhadap Tuhan, bahwa Tuhan akan memberi kemampuan untuk mengatasi masalah mereka. Nah, anak-anak juga Bapak Ibu, kita sering juga mengalami seperti 10 orang pengintai. Kita memandang sesuatu langsung pandangan kita negatif dan kita menjadi tidak optimis. Nah, khusus untuk anak-anak hari ini. Apakah anak-anak seperti 10 orang pengintai atau seperti Yosua dan Kaleb? Saat ini adalah saat di mana kita hidup pada masa pandemi COVID-19 yang berkepanjangan yang sampai hari ini belum selesai. Apakah kita seperti 10 orang pengintai yang mengatakan, aku bosan untuk sekolah online terus-menerus, untuk Zoom tiap hari, aku bosan dan jenuh, aku males, aku tidak mau mengerjakan soal dari Bapak Ibu guru, aku juga tidak akan mau ikut Zoom dengan berbagai alasan, entah aku nanti akan bilang aku kelupaan, aku error laptopku, HP-ku, listrikku, dan sebagainya ya, pulsaku habis dan sebagainya. Ya kalau itu sungguh-sungguh sih tidak apa-apa, tapi kalau kita itu hanya untuk alasan kita, mari kita berarti itu seperti 10 orang pengintai. Kalau kita menjadi anak-anak Tuhan, memiliki hati yang gembira pada masa ini, pasti kita akan mengambil hikmahnya.
Oh, Tuhan mengajari saya untuk bisa menjadi siswa yang mandiri. Saya bisa belajar sendiri dari buku paket, dari modul-modul yang diberikan Bapak Ibu guru. Inilah kesempatan saya untuk saya mengembangkan diri. Semua tugas saya yakin bersama Tuhan saya bisa selesai. Saya mau membuat jadwal khusus. Ya, dulu Bu Ayu waktu MPLS meminta anak-anak membuat jadwal khusus. Praktekkan itu sekarang di dalam kehidupan kita. Kita menjadi anak yang gembira, setiap hari mau sum rasanya gembira. Oh, saya mau mendapatkan ilmu yang baru. Maka ketika kalian memiliki hati yang gembira, maka kalian akan melewati hari itu juga dengan gembira dan semangat. Tahu-tahu sudah siang, tugas kalian sudah selesai sesuai jadwal yang diberikan Bapak Ibu guru. Mari anak-anak yang masih pesimis, masih merasa bosan, mulailah hari ini untuk berubah, meminta kepada Tuhan agar Tuhan menolong kita, memampukan kita untuk mengatasi setiap masalah yang kita hadapi. Tuhan akan memberikan semangat dan memberikan hati yang gembira kepada kita dan memiliki sikap yang optimis ketika kita benar-benar menyerahkan kepada Tuhan. Tetapi kalau hidup kita terus-menerus mengeluh dan menyalahkan keadaan dan orang lain, maka kita akan semakin terpuruk. Kita akan selalu melihat dunia ini dari sisi yang negatif. Saya percaya bersama Tuhan anak-anak SMP Budia Wacana bisa meneladani sikap Yosua dan Kaleb. Namun semua itu kembali kepada diri kita masing-masing. Oke, sudah banyak nasihat, sudah banyak firman, namun kembali kepada kita. Ya, mari jadilah anak-anak Tuhan yang luar biasa. Demikian firman Tuhan, biarlah firman ini benar-benar mengubah kita semua, baik Bu Andre maupun kita Bapak Ibu guru dan anak-anak semua. Tuhan memberkati, mari kita akan menutup renungan kita pada pagi hari ini, kita kembali berdoa. Apapun dari sisi yang positif, Tuhan tolonglah kelemahan kami. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, untuk Bu Eva yang masih terbaring sakit di rumah sakit, untuk teman-teman kami juga yang masih terbaring karena sakit juga. Tuhan jamah mereka, Tuhan sembuhkan teman-teman kami ini ya Tuhan, supaya mereka bisa bersama-sama dengan kami kembali untuk mengikuti pelajaran. Ya Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami, kakak dan adik kami, juga saudara kami yang lain, lingkupilah kami. Darah kuasa Tuhan Yesus selalu melingkupi kami, memberikan kami damai sejahtera, kesejahteraan dan kesehatan. Jauhkan kami dari segala malapetaka maupun mara bahaya. Ya Tuhan, kami hanya bisa menyandarkan kepada Engkau. Sekolah kami yang setiap hari kami harus berjumpa, tidak dengan tatap muka secara langsung, kiranya Tuhan memberikan kami dan menolong kami tetap bersemangat untuk mengikuti semuanya itu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Demikian Bapak Ibu dan anak-anak pertemuan kita hari ini. Tuhan memberkati kita semua, Tuhan memberikan semangat yang baru buat kita menjalani hidup hari ini. Haleluya, shalom, amin.